Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Alhamdulillah, marilah kita sikapi dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Rabu hari ini kembali kita melanjutkan kajian ayat-ayat Al-Quran ini. Karena baik saya maupun ibu-ibu, kalau bukan karena hidayah dan taufiknya, ya tentu tidak akan berminat, apalagi menikmati, apalagi merindukan dan mengamalkan insya Allah ayat-ayat yang kita bahas setiap hari Rabu ini. Ya. Kemarin kita membahas salah satu kebijakan Allah dalam hidup ini. Ada yang ditakdirkan kafir, ada yang ditakdirkan mukmin. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Ya. Ada penjelasan yang menarik dijelaskan oleh para ulama tentang ayat ini, bahwa di balik adanya zaujain, ya, zaujain dalam arti kondisi paradok, ya. Ada kafir, ada mukmin, ada perempuan, ada laki-laki, ada miskin, ada kaya, ada yang sehat, ada yang sakit, dan seterusnya, ya. Hidup ini nggak ada yang satu jenis, semuanya Allah katakan selalu dari dua jenis. Dan salah satu hikmah penciptaan dua jenis agar kamu tadakkarun, ya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadakkarun. Ya. Jadi bagi kita yang sudah paham, ya, sudah paham terhadap SOP penciptaan Allah, huwallazi khalaqakum, ya, maka sikapilah di balik lawan kata ini dengan raditu billahi rabba, ya, aku ridha Allah sebagai Rabb, raditu billahi rabba, bil Islam dina, Muhammadin nabiyya wa rasula, yang dijanjikan oleh Rasulullah, siapa yang membaca zikir ini di pagi hari, ya, 3 kali, dan di hari itu juga Allah panggil, niscaya Allah akan memasukkannya ke surga. Ya. Ya, mungkin secara logika kita memahaminya kok gampang banget masuk surga, ya. Raditu billahi rabba. Ya. Tentu pemahamannya pantas Allah memasukkan hambanya yang raditu billahi rabba ke dalam surganya, karena memang raditu billahi rabba itu artinya saya akan selalu ridha dengan Allah, apapun takdirnya, apapun keputusannya untuk diri saya. Ya. Kenapa? Karena salah satu dasar keimanan kepada Allah adalah mahabbah, kecintaan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya. Siapa yang mencintai Allah, Allah mencintainya. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ya. Maka
Ya, ayat ini harus menumbuhkan sikap. Ya. Tidak mungkin Allah yang mencintai hambanya, ya, memberi keputusan yang menyengsarakannya, menyusahkannya, menjerumuskannya ke dalam kesengsaraan. Nggak mungkin lah. Ya. Manusia dengan manusia aja kalau mencintai, wah, apa saja dilakukan. Ya. Maka salah satu penjelasan sebagian ulama dalam ini yang cukup menarik untuk saya garis bawahi adalah pahamilah keputusan-keputusan Allah itu dengan sebaliknya. Ya. Jika engkau ditakdirkan oleh Allah nggak diberi nikmat A, nikmat B, nikmat C apa saja, pahamilah bahwa Allah akan memberimu atau akan menakdirkan kepadamu dengan takdiran yang lebih baik. Ya. Karena tidak mungkin takdir itu dengan maksud bahwa Allah akan menyengsarakanmu. Ya. Jika Allah, jadi kata para ulama, ya, idza mana'aka min syai'in fa innahu sayu'ti. Ya. Jika Allah menolak pemberian kepadamu, engkau enggak diberi harta, engkau enggak diberi mungkin sebagian anak dan lain sebagainya, Allah akan memberikan kepadamu dengan pemberian yang lain yang lebih baik. Itulah yang disebut dengan balasan bagi orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menakdirkan kamu sakit, ya. Ya. Idza ibtalaka bimaradin fa innahu sayu'afik. Ya. Maka Allah akan memberikan kesehatan atau keselamatan kepadamu, ya, pada waktu yang lain, ya. Apakah di dunia ini, apalagi di akhirat, ya. Idza ibtalaka bisyiddatin, ya. Jika Allah menguji kamu dengan suatu kepahitan hidup, ya. Apakah seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Filistin, ya, di Yaman dan seterusnya, ya. Maka sungguhnya sebentar lagi Allah akan menakdirkan kamu dengan rakha. Sayaqaddiru laka birrakha'i, kehidupan yang lapang. Ya. Begitu juga apabila kamu mendapatkan positif lebih awal, ya. Kamu ditakdirkan kekayaannya, beli apa aja bisa, ya. Beli rumah seluas-luasnya, beli kendaraan berbagai macam merek, bahkan ada yang beli kendaraan yang jarang dipakai, ya. Pesawat jet, pakainya paling setahun berapa kali, ya. Kapal pesiar, apa aja Allah berikan, ya. Maka hati-hati, ya. Suatu saat Allah akan tidak memberimu apapun, ya. Ya. Karena Allah akan mengatakan kamu saya tidak beri apa-apa karena kamu dulu kan sudah menikmati semua kehidupan, ya. Al-Ahqaf 20, ya. Kalau hari ini kamu diberi kesehatan, Masya Allah, keren. Usianya berapa? 75. 75, Masya Allah masih bisa mendaki gunung. 75 masih bisa lari pagi. Hati-hati. Ya. Satu saat itu akan berubah menjadi sebuah kondisi yang berat. Itu SOP-nya begitu Allah. Ya. Tapi bagi orang beriman, ya, ketika Allah memberikan sesuatu yang positif, maka dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga insya Allah dia tidak harus mengalami lawan katanya, ya. Allah takdirkan kekayaan yang luar biasa banyaknya, dizakati, diinfaki, dibuat menolong orang lain, digunakan untuk ibadah ini, ibadah itu, ya.
maka insya Allah dia aman. Itu yang selalu dikhawatirkan oleh Abdurrahman bin Auf. Ketika dia membayangkan kok kekayaan saya luar biasa. Gimana kalau gara-gara kekayaan ini nanti Allah tidak memberikan apa-apa kepada saya. Wah, maka infaknya lebih besar lagi. Ya. Kamu diberi kesehatan, hati-hati. Sebetulnya akan berlaku, kamu akan diberi ya satu kondisi penyakit yang luar biasa. Ya. Tapi bagi orang beriman, dia sadar kesehatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Mumpung sehat, ya, qiyam yang panjang, tilawah yang banyak, ibadah ini, ibadah itu semua dilakukan karena masih ada tenaganya. Ya. Sehingga insya Allah nggak cabut ya nikmat kesehatan itu. Melihat orang lain sakit, ya, dia bersih dirinya dari sikap gimana sih masih muda kok sakit. Saya ini udah 70 tahun masih kuat. Ya. 35 udah pasang ring jantung misalnya ya. Ya. Saya 75 masih kuat lari masih. Ya. Maka hati-hati dari perasaan sombong seperti ini. Seharusnya orang beriman itu semakin sadar bahwa saat 75 masih saat segini berarti kenikmatan Allah sangat luar biasa sehingga dia memuji Allah seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jika kamu dalam kondisi yang baik melihat orang lain kondisinya kurang baik, maka pujilah Allah. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menguji orang lain, ya, dan menyelamatkan saya dari kondisi yang dialami oleh orang lain. Faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Maka Rasulullah menyatakan siapa yang saat melihat orang lain dalam kondisi sedang diuji, sementara dianya Masya Allah rizki melimpah, sehat, anak-anaknya, cucu-cucunya semua sehat, tapi dia langsung memuji Allah bahwa kondisi saya yang enak ini sesungguhnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan niscaya Allah akan menjaga orang memuji Allah itu dari kondisi yang dia lihat dari orang lain dari berbagai macam ujian. Ya. Ini sebenarnya yang Masya Allah menjadi pelajaran bagi kita, dan pemahaman seperti ini adalah sudah diungkapkan oleh Rasulullah SAW ya, dan sempat dipopulerkan ya oleh penyanyi ya, manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Tanim khamsan qabla khamsin ya, wa khudh min sihhatika qabla maradik. Kalau kamu sehat, kamu yang yang kuat ibadahmu ya, supaya nanti kalau sakit kamu masih diberi pahala oleh Allah ya. Wa ghinaka qabla faqrik. Kalau kamu kaya, ayo yang banyak ibadah dengan harta sebelum suatu saat terjadi kefakiran. Wa sihhataka qabla maradik. Ya, saat sehat sebelum mati. Wa hayataka qabla mautik. Ya, saat kamu masih hidup sebelum matimu. Ya. Kemudian Allah jelaskan lagi kepada kita masih terkait langit dan bumi ini. Ya. Maaf ya. Mungkin coba saya tutup kamera ya, mohon izin.
sekali sinyalnya bisa lebih kuat ya. Jadi ayat berikutnya ayat 3 menjelaskan tentang ciri khas Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb atau sebagai ilah yang memiliki keistimewaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh benda apapun yang dituhankan oleh manusia, yaitu sifatul khalqi, ya, sifat penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ketiga, khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak. Ya. Dengan hak itu maksudnya pertama dengan kesempurnaan. Ya. Gak bakal ada cacatnya siapapun yang ingin mencari kekurangan di balik ciptaan Allah apa saja, terutama langit dan bumi. Ya. Seperti yang dijelaskan, ya, farji'il basara, ya, karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Ya. Kalau saja ciptaan Allah itu kamu pelototi, kamu lihat lagi, kamu perhatikan lagi, kamu lihat lagi, kamu akan kelelahan, ya, mencari kekurangan-kekurangan ciptaan Allah. Karena Allah katakan, hal tara min futur. Kamu tidak akan menemukan sedikit pun kekurangan atau mungkin semacam retak, ya, daripada langit itu. Hal tara min futur. Ya, kalau nggak percaya, lihat lagi. Famarji'il basar karrataini. Ya, itu. Jadi kalau di Al-Muluk dijelaskan secara rinci, kalau di ayat-ayat yang lain, terutama di At-Taghabun ini dikatakan bil haq. Ya. Penjelasan yang lain bil haq itu berarti apa? Ya, bil hikmah. Ya. Di balik penciptaan Allah itu ya, harus dipahami adanya tujuan yang pasti baik. Ya. Tinggal masalahnya manusia merasakan nggak bahwa di balik penciptaan langit dan bumi itu ada sisi al-haqnya. Ya. Maka salah satu yang berarti membuat manusia itu mendapatkan manfaat bil haq ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha pencipta, ya. Nanti sebelumnya maha maha indah dalam penciptaan-penciptaannya, ya. Sehingga betapapun dia tidak melihat Allah, tidak bertemu dengan Allah, namun orang manusia itu berimannya kepada Allah seperti dia beriman dengan segala sesuatu yang syahadah, ya. Ya. Ibaratnya kita yakin ada Monas di Jakarta Pusat. Ya. Kenapa yakin? Ya udah ngelihat bendanya, udah ngelihat fotonya, ngelihat di Google-nya macam-macam. Ya wajar lah, ya. Tapi bisa beriman kepada Allah, ya, ya. Padahal nggak lihat nggak apa, di situ Allah akan, ya, memberi apresiasi yang besar kepada manusia. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ya. Kenapa? Karena Allah sering memamer-mamerkan dan Allah berhak untuk memamer-mamerkan, ya. Bagaimana Allah menciptakan dan mengatur alam semesta ini, ya. Alam tara annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri ila ajalin musamma wa annallaha bima ta'maluna khabir. Itu cara Allah memamer-mamerkan
kemahaciptaannya dan dia berhak memamerkan itu karena tidak akan ada makhluk manapun yang bisa menandingi kemahakuasaan Allah dalam penciptaan. Afalam yanzuru ila samai, kalau tadi di akhir Luqman, ya, ayat ini di awal Qaf. Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij. Ya. Ini semua seharusnya membuat manusia percaya kepada Allah itu ya, sampai kepada hal-hal yang menurut akalnya nggak mungkin. Ya. Menurut akalnya nggak mungkin. Ya. Sehingga orang-orang yang nggak ngerti kemahakuasaan Allah menolak percaya dengan hari kiamat. Kata Allah, aneh kamu nggak meyakini adanya hari kiamat. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun alla sayalamun. Kemudian Allah menjelaskan kemahakuasaannya dalam penciptaan. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja dan seterusnya. Ya. Di ayat ini juga demikian ya. Ya Allah inginkan nantinya keyakinan manusia terhadap penciptaan Allah ya, membuat dirinya tunduk terhadap hukum-hukum Allah. Ya. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum. Ya. Dan Allah yang menciptakan kalian dengan seindah mungkin. Ya. Ini namanya wasawwarakum. Ya. Karena sehebat-hebatnya makhluk lain, terutama binatang, tidak akan bisa mengalahkan manusia. Ya. Memang katakan binatang, ya, katakan jerapah tinggi, ya, sehingga dia bisa menggapai apapun. Manusia memang nggak tinggi, tapi punya akal untuk bisa menggapai apapun yang tinggi. Ya. Gajah besar sehingga bisa kuat menarik benda yang berat. Manusia memang kecil, tapi dengan akalnya manusia bisa lebih hebat dari gajah dan seterusnya. Ya. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Ya. Ya. Tidak saja Allah menciptakan kamu dengan baik, tapi juga diciptakan dengan menarik. Fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ya. Maka penciptaan Allah seperti ini ya disebut di ayat lain dengan bahwa Allahul Musawwir, ya. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir, ya. Lahul Asmaul Husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wal Azizul Hakim. Ya. Oleh karena itu, ya, ayat ini harus menjadi akidah, ya, akidah bahwa semua manusia dengan segala jenisnya kita harus perlakukan dengan ayat ini. Wasawwarukum fa ahsana suwarakum. Ya. Walaupun mungkin kita melihat yang wasawwarukum fa ahsana suwarakum itu kalau katakan artis misalnya, itu betul-betul sawwarakum fa ahsana suwarakum. Kalau misalnya perempuan atau laki-laki Afrika, di mana letak wasawwarakum fa ahsana suwarakum? Ya. Ya. Kalau misalnya ya Eropa yang kulitnya bule gitu ya, ya di mana letak wasawwarakum fa ahsana suwarakum? Atau orang Cina dengan matanya yang sipit ya, ya di mana letak wasawwarakum fa ahsana suwarakum? Ya. Tapi ayat ini harus ya menjadi akidah. Pokoknya namanya manusia apapun jenisnya, ya.
dari Asia kah, dari Eropa kah, dari Cina kah, dari Afrika pun, itu semua wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Ya. Agar apa? Agar tidak ada dalam jiwa manusia itu merasa dirinya paling keren, orang lain jelek. Ya. Nah, kalau ketika itu terjadi, sehebat apapun kecantikan dia atau ketampanan dia jatuh di sisi Allah. Karena sudah terjerumus kepada apa? Apa yang disebut dengan as-sukhriyah. Ya. Penghinaan terhadap orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Ya. Ya. Di sisi lain, wasawwarakum fahsana suwarakum itu tidak terlepas juga dari kondisi hati manusia. Ya. Ya. Bukankah kita pernah melihat atau membaca berita seorang pangeran di atas bumi ini dengan kekayaan jangan ditanya banyaknya, ya, punya istri masih muda, wah cantik, ya, tapi dia tidak melihatnya, tidak merasakan kecantikan itu, ya. Pernikahannya hanya formalitas saja. Ternyata dia lebih bahagia, lebih tertarik dengan perempuan yang lain yang semua menilai dia hanyalah perempuan yang nenek-nenek aja, ya. Saya nggak perlu sebut namanya, ya, insya Allah ibu tahu sendiri. Nenek-nenek, ya. Sekarang laki-laki ini sudah menjadi raja, nenek-neneknya menjadi permaisuri. Segitu cintanya, sebegitu akrabnya, ya. Sehingga bisa dikatakan kecantikan itu juga, keindahan itu juga terkait dengan hati juga. Orang lain bilang enggak, itu enggak cantik, tapi pasangannya yang mencintainya, ya, enggak, bagus semuanya kok, ya. Ya. Karena itu Abu Darda terkenal dengan istrinya yang berkulit hitam, ya. Yang kata orang enggak ada cantik-cantiknya, ya. Sehingga ketika dia ditanya oleh sahabatnya, Abu Darda, kamu kok bisa ya menikah dengan wanita yang berkulit hitam, ya, tidak memiliki kecantikan yang standar dan seterusnya. Ya. Kata beliau, kalau saja kamu melihat bagaimana ibadahnya di waktu malam, bagaimana kekhusyuan sholatnya, bagaimana tilawah Qur'annya, kamu tidak akan bertanya seperti itu. Ya. Kenapa? Karena aslinya ketika manusia itu melihat orang lain cinta, melihat orang lain dengan penuh kecintaan, maka manusia itu nggak peduli lagi dengan segala kondisi yang ada. Ya. Ya. Di medsos itu ada satu suku tertentu, Allah takdirkan wajahnya itu memang hampir nggak ada yang bagus istilahnya, ya. Lakinya dengan wajah yang nggak menarik, perempuannya juga demikian. Tapi Allah Maha Kuasa menakdirkan perempuan yang normal, yang ya bisa disebut juga cantik, mau menikah dengan laki-laki yang seperti itu, ya. Jadi wasawwarakum itu juga ada unsur, ya, unsur cara melihat itu pakai hati atau sekedar pakai realita saja. Ketika pakai hati, maka insya Allah, ya, manusia itu bisa melihat bahwa semua manusia sesungguhnya diciptakan oleh Allah dengan wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Ya. Terutama lagi para ulama menjelaskan bahwa, ya, di balik manusia secara jasadan, secara fisik, manusia itu dilengkapi, ya, secara nafsan, kejiwaan, qalban secara hati, ya. Yang ketika nafsan dan qalbannya itu
dirawat dengan baik, ya. Jiwanya selalu menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Betapapun fisiknya mau banget, ya. Ya. Jiwanya betul-betul dihindarkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka saat itulah manusia berada dalam kondisi yang sangat wasawwarakum fa ahsana suwarakum, ya. Walaupun kenyataannya dia itu jelek, ya. Ya. Ibaratnya apa? Ibaratnya saat puasa, ya. Secantik apapun manusia, setampan apapun seorang laki-laki, kalau sudah berpuasa, ya jangan ditanya bau mulutnya, ya. Ya. Tapi di sisi Allah, bau mulut orang berpuasa itu lebih harum dari parfum semahal apapun. Ya. Walladzi nafsi biyadihi lafamus shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Ya. Kenapa? Karena Allah melihat dari sisi jiwanya yang sedang dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi pemahaman seperti ini juga berlaku pada ayat yang lain. Ya, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya. Sehingga bagi kita yang uh, tertaujih dengan ayat ini, ya, ya sungguhnya apa? Ya, sungguhnya sadar betul bahwa ya walaupun mungkin secara fisik sudah wasawwarakum fa ahsana suwarakum, yang enggak ada artinya kalau secara jiwa tidak wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Oleh karena itu ditutup dengan wa ilaihil masir. Ya. Boleh jadi kamu di dunia tercantik, boleh kamu di dunia tertampan, orang paling tampan, ya. Tapi bagaimana nanti kalau kamu kembali kepada Allah? Ya. Saat kamu kembali kepada Allah dalam keadaan masih kafir, masih fasik, masih munafik, maka kecantikan ketampananmu di sisi Allah enggak ada gunanya sama sekali. Ya. Ya. Bahwa kecantikanmu, ketampananmu hanya akan bertahan saat kamu kembali kepada Allah wa ilaihil masir, ketika kamu di dunia betul-betul menjaga kecantikan dan ketampananmu itu dengan keimanan, ketaatan, keistiqomahan, ya. Bahkan bisa sebaliknya. Mungkin orang melihat Cina itu sipit, Afrika itu hitam legam, ya. Yang pernah umroh bisa melihat langsung bagaimana kehitaman orang-orang yang betul-betul asli Afrika, ya. Ya. Tapi ketika mereka dalam ketaatan di dunia ini kembali kepada Allah, maka ya kondisi mereka akan betul-betul dijadikan oleh Allah kondisi yang sangat menarik. Ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Begitu tampan, begitu cantik manusia itu jika kembali Allah, jika wa ilaihil masirnya dalam keimanan, ketaatan, keistiqomahan. Ya. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Ya. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya. Banyak sekali, ya. Bagaimana manusia itu di akhirat nanti, ya, ketika di dunia dipertahankan dalam keimanan, wasawwarakum fa ahsana suwarakum, nanti di akhirat lebih canggih lagi. Wujuhu yauma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah, ya. Nah, inilah tujuan asli kita belajar Al-Qur'an, ya. Ya, jangan sampai kita waduh begitu mahalnya, ya, terutama perempuan, ya, demi untuk
merawat wajah, ya. Wah, berapa biaya untuk skincare, berapa untuk biaya apa itu namanya, ya, menghilangkan kerutan-kerutan itu, ya. Wah, itu bisa puluhan juta, ya. Sebetulnya positif, ya. Merawat ciptaan Allah itu baik, ya. Tapi merawat jiwa diri manusia itu jauh lebih penting, ya. Karena ketika jiwamu nggak kamu rawat, ya, sementara fisikmu kamu rawat dengan jutaan rupiah, ya, terutama para artis tahu sendirilah ibu-ibu, ya, berapa puluh juta tiap bulan dikeluarkan untuk merawat dirinya biar tidak dimakan usia, ya, biar nggak ada keriput-keriput, ya, biar selalu apa istilahnya glowing apa ya, ya, ya. Tapi itu semua menjadi nggak ada gunanya, ya, ya. Ketika jiwanya tidak dirawat dengan keimanan, ya. Sehingga Allah katakan, ya, nanti jiwa-jiwa apa wajah-wajah yang secantik itu kalau nggak dirawat jiwanya menjadi jiwa yang disebut oleh Allah wa wujuhu yauma idzin, ya. Wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Jadi hitam legam, ya, menjadi mengerikan untuk dilihat. Padahal dulu katanya wah tercantik, wah udah 60 tahun tapi wah kayak orang masih 17 tahun katanya, ya. Ya, ya memang kalau bisa dua-duanya, ya. Secara fisik dijaga, secara jiwa dijaga. Tapi kalau secara fisik nggak punya kemampuan, ya, biayanya cuma ya seala kadarnya, pokoknya ya ada skincare seapa saja lah, nggak usah mahal-mahal. Pokoknya menunjukkan bahwa ciptaan Allah ini harus dirawat, ya, tapi jiwanya juga dirawat, insya Allah, ya. Ini akan kekal, wasawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ya. Jadi seharusnya ketika orang itu betul-betul memahami kemaha penciptaan Allah seperti itu, khalaqakum faminkum kafir, khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir, harus juga bisa menghasilkan akidah atau keyakinan Allah yang Maha Tahu, Al-Alim, ya. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah jelaskan bahwa Maha Tahu saya itu meliputi apa saja yang ada di langit dan di bumi. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Ya. Diulang lagi, wa ya'lamu. Padahal kalau nggak diulang juga paham. Tapi Allah ingin, ya, kita betul-betul memiliki keyakinan dua-duanya. Allah yang tahu apa saja, apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui, ya, apa yang kau sembunyikan. Wa ya'lamu ma tusirrun, dan apa yang kamu jelaskan, tampakkan. Wa ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun, ya. Dan Allah yang mengetahui bahkan, ya, lebih khusus lagi, wallahu alimun, ya, lebih kuat lagi nih, 3 kali, ya, ya 2 kali ya'lam ma fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Termasuk apa yang ada di dirimu, ya, itu juga Allah tahu, ya. Ya, di ayat lain di surat Thaha, bidzatis sudur itu sampai wa akhfa, ya. Apa yang dimaksud dengan akhfa, ya? Kalau ibu-ibu saya tanya, ya, kira-kira jam 8 nanti mau ngapain nih misalnya? Ya, ya.
Ya, mungkin di dalam hati mau belanja, ya, mau beres-beres rumah, itu namanya sir. Ya. Itu namanya sir. Ya. Sedangkan akhfa itu yang nggak terbayang. Ya. Jam 8 mau beres-beres rumah. Kalau jam 16 nanti apa? Nggak terbayang itu mau ngapain. Ya. Atau besok jam 8 mau ngapain? Nggak kebayang, belum ada rencana. Tapi wa akhfa, Allah mengetahui sampai yang belum kamu rencanakan. Ya. Yang suatu saat akan berubah menjadi rencana. Ya. Yang di versi surat Thaha, ya, lahu ma fis sam' wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Itu isunya adalah atau pendekatannya adalah Allah yang memiliki kemahatauan seperti itu, ya. Apa iya wahyunya itu tidak didasari oleh kemahatauan juga, ya. Nggak mungkin lah, ya. Karena Al-Quran diturunkan dari Allah, maka berarti Allah Maha tahu terhadap, ya, apa yang terbaik buat alam semesta ini, buat seluruh makhluknya, utamanya buat manusia, utamanya buat orang beriman. Ayat ini, ya, seharusnya juga begitu. Ya. Allah menyebut dirinya mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan kamu tampakkan, mengetahui apa yang ada di dalam dirimu, ya. Dan sering sekali, ya, tema-tema kemahatahuan Allah itu untuk menegaskan ke keakurasian Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, ya. Di awal Al-Furqan, ya, Quran itu dituduh paling itu hanya karya tulisnya, ya. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha, ya. Ya. Ya, ya, karena karya tulisnya orang suruh baca pagi dan petang. Fahiyatumla alaihi bukrata wa asila. Ya. Sebelumnya lagi, paling itu cuma kumpulan kisah-kisah zaman terdahulu. Wa qalu asatirul awwalin kataba. Sebelumnya wa qalu in hadza illa ifkun iftara. Bisa-bisanya dia aja itu, ya. Di mana dia meminta tim-tim ahli dari bangsa lain, wa anahu alaihi qaumun akharun, ya. Ya. Maka Allah jawab, ya, semua tuduhanmu itu tidak benar. Quran ini diturunkan dari Allah yang Maha tahu terhadap yang rahasia atau yang kelihatan. Wal anzalahu alladhi ya'lamu sirra ma fis samawati wal ard innahu kana ghafurur rahima. Ya. Karena itu penting, ya, kita tadabbur Al-Qur'an terutama terkait dengan sifat Allah yang Al-Alim, ya. Karena Allah selalu menggunakan, ya, tema Al-Alim itu untuk meyakinkan manusia terhadap kebenaran Al-Qur'an, ya. Maka siapa yang terhadap Al-Qur'an ini mungkin masih 75% yakinnya, mungkin masih 80, ya. Pelajari lagi, renungi lagi sifat Allah Al-Alim, insya Allah dalam dirinya akan ada keyakinan yang luar biasa terhadap Al-Quran, ya. Ataupun ayat ini, ya, jika dijadikan sebagai tema tazkiyatun nafas, ya, tema pembersihan diri, ya, maka sudah seharusnya menghasilkan keimanan yang disebut dengan khasyatullahi bil ghaib, ya. Rasa takut kepada Allah betapapun dia tidak melihat Allah, ya. Hanya dengan rasa inilah manusia itu, ya, mampu meninggalkan pekerjaan sejelek apapun, ya,
sekondusif apapun. Ya. Ya, misalnya apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya, mendapat peluang berzina seluas, segitu luasnya, segitu amannya, segitu gratisnya, tapi takutnya kepada Allah itu, ya, menghalangi semuanya itu. Ya. Maka siapa yang bisa punya rasa takut seperti ini, ya, Allah akan jadikan hidupnya seaman-amannya saat di akhirat. Ya. Ya. Allah menjelaskan dalam sebuah hadis, ya, man khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Ya. Siapa yang sejak di dunia itu bawaannya takut melulu sama saya, ya. Ya. Salat subuh sudah berapa lama? 20 tahun. Pernah nggak ninggalin sekali? Nggak pernah. Hari ini dong atau besok ninggalinlah barang sekali. Masa dosa, ya. Udah 20 tahun ninggalin sekali. Nggak bisa, ya. Ya. Saya takut kepada yang nyuruh saya ini, ya. Kamu udah berapa lama nggak berzina? Udah 30 tahun. Kalau sekali apa sih dosanya? Ya. Sekali doang bertobat, insya Allah diampuni oleh Allah. Oh, nggak bisa. Ya. Ya. Yang melarang saya itu jauh lebih besar untuk ditaati. Ya. Karena itu orang-orang seperti ini disebut dengan man khasyiyar rahmani bil ghaib. Ya. Di mana surga itu menjadi dekat dengan orang-orang yang punya rasa takut karena prinsip-prinsip Allah yang al-alim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Ya. Uzlifat itu sudah didekatkan, enggak bakal menjauh, ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Bagi orang-orang yang selalu kembali kepada Allah dan orang-orang yang selalu menjaga Allah dalam semua bentuk kehidupannya, yaitu orang yang man khasyiyar rahmana bil ghaibi, yang takut kepada Allah walaupun dia nggak melihat Allah, nggak mendengar suaranya, nggak mendengar apa-apa, ya. Pokoknya cuma informasinya aja. Ada Allah, kata Al-Quran begini, tulisannya begini, itu sudah melebihi, ya, dari manusia yang melihat suatu benda betul-betul dengan jelas. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbim munib. Karena itu orang-orang seperti ini akan dipersilahkan masuk surga. Udkhuluha bisalam. Kamu kekal di sini, dzalika yaumul khulud. Silahkan apa aja saja yang kamu inginkan. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Dan sebentar lagi kamu akan bertemu langsung dengan saya, ya. Waladaina mazid, bertemu dengan saya secara offline, ya, se-offline-offline-nya, ya. Dan tidak ada kebahagiaan bagi manusia saat Allah mengizinkan manusia bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah marzuqna nadhara liwajhikal karim ghairu dharra wala mudirrah, ya. Oleh karena itu Allah katakan wallahu alimun bidzatis sudur, ya. Kalau seperti sudah penjelasan seperti ini kamu nggak bisa beriman juga, ya. Masih ngeyel juga mau kufur, maka Allah ingatkan, ya. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Memang kamu nggak cukup mengambil pelajaran orang-orang kafir yang sudah lewat, yang sudah nasib mereka 20, 30, 100 tahun yang lalu, ya. Bagaimana mereka harus merasakan langsung, ya, akibat penolakannya terhadap wahyu Allah. Fadzaqu wabala amrihim, ya. Nggak melihat tuh bagaimana kaum Nabi Nuh, nggak melihat itu kaum Nabi Hud dan seterusnya, ya. Bahkan di negeri ini juga sangat banyak, ya, peristiwa-peristiwa yang nggak masuk akal, ya, sebagai hukuman Allah terhadap orang-orang yang kafir, ya. Di Dieng sana misalnya bagaimana
ada gunung yang diangkat oleh Allah kemudian dicampakkan ke sebuah desa, ya. Ya, baca aja di YouTube itu ada, ya. Dan kalau antun ke Dieng sana tanya tentang di desa apa, kapan terjadinya, lengkap itu, ya. Di Padang sana Sumatera Barat, ya. Bagaimana orang-orang lagi bermaksiat, yang lagi minum khamar, yang lagi berzina, yang lagi berjudi, ya, dilongsori oleh Allah dengan tanah, ya, dan ya di situ manusia masih dalam keadaan kemaksiatannya, ya. Seharusnya ini menjadi pelajaran. Allah katakan, ya, penting kamu mengetahui info-info seperti ini, ya. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim, ya. Sampai di sini insyaallah kaji kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.